Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi garis dan sudut, dan pada hari ini akan dibahas mengenai sudut. Nah, pertama kita pelajari apa itu sudut terlebih dahulu. Sudut adalah suatu bangun yang terbentuk dari dua sinar garis dengan titik pangkal yang saling berimpit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar itu terdapat dua sinar garis di mana titik pangkalnya saling berimpit. Dari gambar tersebut dapat dinyatakan unsur-unsur dari sudut ini, di mana ada titik sudut, ada kaki sudut yang merupakan sinar garis, dan ada daerah sudut atau besar sudut. Selanjutnya kita masuk pada penamaan sudut. Perhatikan gambar yang diberikan. Di situ terdapat gambar dari suatu sudut dengan titik sudut yaitu titik B dan garis BA, dan juga ada garis BC yang merupakan kaki sudut. Nah, di situ kita dapat lihat bahwa sudut tersebut dapat dinamakan sebagai sudut ABC atau sudut CBA, atau juga bisa hanya sudut B. Selanjutnya gambar berikut. Nah, di sini diberikan sudut dengan titik sudut titik O, garis OQ dan OP merupakan kaki sudutnya. Dari situ kita dapat lihat bahwa sudut tersebut dapat kita namakan sebagai sudut QOP atau POQ, atau juga bisa hanya sebagai sudut O. Nah, untuk besar sudut di sini diberi contoh besar sudut B itu dilambangkan sebagai M sudut B, atau besar sudut ABC dapat dilambangkan dengan M sudut ABC. Begitu juga untuk besar sudut O dapat dilambangkan dengan M sudut O. Kita masuk pada satuan sudut. Satuan dari sudut merupakan derajat. Nah, satuan derajat ini ternyata dapat diubah menjadi satuan waktu seperti detik dan menit. Nah, contoh di sini adalah berikut. 1 derajat ternyata setara dengan 60 menit atau 1 jam. Nah, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, dari dua pernyataan tersebut kita dapat cari 1 derajat berapa detik. Caranya 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, sama dengan lagi 60 dikali 1 menit kan? Sama dengan 60 dikali 60 detik. Sama dengan 3600 detik. Maka diperoleh 1 derajat itu setara dengan 3600 detik. Nah, dari hasil tersebut kita peroleh hasil berikut. Di sini 1 menit ternyata setara dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama misalnya ditanya di sini 5 derajat itu sama dengan berapa menit. Nah, caranya kan kita sudah ketahui 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya, yang ditanyakan 5 derajat berapa menit? Maka 5 dikali 1 derajat. Sama kan dengan 5 derajat? Nah, selanjutnya sama dengan 1 derajat berapa menit? 60 menit kan, jadi kita masukkan nilai tersebut sehingga diperoleh 5 dikali 60 menit yaitu 300 menit. Maka 5 derajat itu setara dengan 300 menit. Selanjutnya ditanya di sini 87 menit itu sama dengan berapa derajat berapa menit. Nah, caranya 87 menit sama dengan, kita lihat 1 derajat sama dengan 60 menit. Coba kita buat dalam bentuk penjumlahan. Jadi 87 menit sama dengan 60 menit ditambah 27 menit kan. Nah, sehingga diperoleh 60 menit itu kan 1 derajat. Nah, selanjutnya 27 menit kita
tulis saja 27 menit. Sehingga kita peroleh 1 derajat 27 menit. Nah, selanjutnya soal yang ketiga ditanyakan 63 derajat 55 menit dikurang 23 derajat 15 menit itu berapa derajat berapa menit. Caranya seperti biasa, seperti pengurangan bilangan biasanya. Yang pertama 63 derajat 55 menit, baru yang kedua 23 derajat 15 menit. Nah, di sini kita harus pisahkan yang menit dan yang derajat. Nah, kita hanya boleh mengurangi menit dengan yang menit, derajat dengan yang derajat. Di sini kita peroleh 55 menit dikurang 15 menit sama dengan 40 menit. Selanjutnya di sebelah kirinya itu 63 derajat dikurang 23 derajat sama dengan 40 derajat. Maka untuk soal ketiga ini jawabannya adalah 40 derajat 40 menit. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu jenis-jenis sudut. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar itu merupakan salah satu contoh dari sudut lancip. Sudut lancip adalah semua sudut yang besar sudutnya itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, untuk gambar berikut, ini merupakan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besarnya sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, gambar berikutnya ini merupakan salah satu contoh dari sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah semua sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, gambar berikut ini merupakan sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Yang berikut lagi ini merupakan sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh adalah sudut dengan besar sudut sama dengan 360 derajat. Dan terakhir di sini adanya sudut refleks. Nah, sudut refleks ini merupakan semua sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Contohnya dapat adik-adik lihat pada gambar, yaitu sudut yang berwarna hijau. Agar lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini misalnya ditanyakan besar sudut dari 3/5 sudut lurus, 7/2 sudut siku-siku, 1/4 sudut putaran penuh, dan 1/2 sudut lurus. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapat menuliskan lagi apa saja yang telah kita ketahui mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lurus sama dengan 180 derajat. Sudut putaran penuh sama dengan 360 derajat. Sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Nah, dari situ kita dapat mengerjakan penyelesaian dari soal itu. Yang pertama, 3/5 sudut lurus, maka sama dengan 3/5 dikali 180 derajat sama dengan, 180 dibagi 5 kan habis, yaitu 36 derajat kan, sehingga diperoleh 3 dikali 36 derajat sama dengan 108 derajat. Selanjutnya, soal kedua, 7/2 sudut siku-siku. Nah, sama dengan 7/2 dikali 90 derajat. Nah, 90 dibagi 2 kan dapatnya 45. Maka diperoleh 7 kali 45 derajat sama dengan 315 derajat. Soal ketiga, 1/4 sudut putaran penuh sama dengan 1/4 dikali 360 derajat, sehingga itu sama dengan 360 dibagi 4 yaitu 90, sehingga diperoleh 1/4 sudut putaran penuh sama dengan 90 derajat. Dan soal yang terakhir di sini 1/2 sudut lurus. Nah, ini kan pecahan campuran, jadi kita dapat buat terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 1/2 sama dengan 3/2.
dikali 180 derajat sama dengan 3 dikali, 180 bagi 2 kan 90, sehingga dikali 90 derajat sama dengan 270 derajat, sehingga diperoleh 1/2 dari sudut lurus adalah 270 derajat. Contoh berikutnya, di sini kita diminta untuk menentukan besar sudut DBC dari gambar yang diberikan. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama tentunya kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari gambar tersebut. Yang pertama, jika kita lihat dalam gambar itu, sudut ABC ternyata merupakan sudut lurus. Nah, karena merupakan sudut lurus, maka besarnya tentunya 180 derajat. Sehingga tidak salah kan kalau kita tulis M sudut ABC sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, yang diketahui dari gambar tersebut juga adanya sudut ABD dan sudut DBC. Nah, sudut ABD besarnya 7x, maka kita dapat tulis M sudut ABD sama dengan 7x derajat. Nah, selanjutnya sudut DBC besarnya 5x, maka M sudut DBC sama dengan 5x derajat. Nah, justru yang ditanya adalah sudut ini, sudut DBC ini. Nah, dapat dilihat kan diketahui nilainya 5x. Nah, ada x di situ. Jadi yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah nilai x-nya. Barulah dari nilai x tersebut kita dapat memperoleh besar sudut DBC itu. Maka penyelesaiannya kita mulai dengan mencari nilai x. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan bahwa sudut ABC adalah sudut lurus 180 derajat. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, sudut yang berwarna hijau 7x dan sudut berwarna orange 5x, jika dijumlahkan itu membentuk sudut yang berwarna merah. Nah, dapat ditulis di sini M sudut ABD yang berwarna hijau tambah M sudut DBC yang berwarna orange sama dengan M sudut ABC yang berwarna merah. Masuk akal kan? Sehingga kalau kita masukkan semua nilai-nilai yang diketahui tadi yang telah kita bahas tadi, maka diperoleh 7x derajat tambah 5x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini kita jumlahkan 7x dan 5x sehingga diperoleh 12x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita akan buat sedemikian hingga pada ruas kiri hanya tersisa x. Nah, caranya kita bagi kedua ruas dengan 12. Nah, 12x dibagi 12 kan 12-nya habis 1, maka tersisa x. Nah, selanjutnya sama dengan 180 derajat dibagi 12. Nah, sehingga diperoleh x derajat sama dengan 15 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari sudut DBC ini. Nah, caranya yaitu M sudut DBC sama dengan 5x derajat. Maka M sudut DBC sama dengan 5 dikali 15 derajat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 75 derajat. Maka M sudut DBC sama dengan 75 derajat. Contoh soal berikut, di sini kita diminta untuk mencari nilai X dari gambar yang diberikan. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 4 sudut. Nah, yang pertama adanya sudut dengan besar 123 derajat, sudut dengan besar 2x derajat, sudut dengan besar 5x derajat, dan satunya lagi adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku besarnya berapa tadi? 90 derajat kan? Nah, dari situ kita dapat menyelesaikan soal ini.
Coba sebelum penyelesaiannya lebih dalam, mari kita lihat langkah pertamanya, yaitu 90 derajat ditambah 123 derajat tambah 2x derajat tambah 5x derajat sama dengan 360 derajat. Nah, ada yang mungkin masih bingung 360 derajat dapat dari mana, yaitu jika kita lihat pada gambar, nah pada yang berwarna merah ini merupakan sudut keseluruhannya. Nah, kalau kita lihat sudut ini merupakan satu putaran penuh kan, maka sudut tersebut merupakan sudut satu putaran, yang mana yang kita pelajari tadi sudut satu putaran besarnya 360 derajat. Nah, kalau kita lihat lagi pada gambar yang berwarna merah ini, nah sudut satu putaran ini merupakan penjumlahan dari keempat sudut itu kan. Nah, maka kita peroleh penjumlahan dari keempat sudut sama dengan 360 derajat. Nah, kalau sudah kita tulis seperti itu, kita tinggal selesaikan untuk mencari nilai X. Nah, 90 derajat ditambah 123 derajat itu sama dengan 213 derajat. Selanjutnya, untuk 2x tambah 5x kan 7x, maka 7x derajat sama dengan 360 derajat. Selanjutnya kita akan buat sedemikian hingga yang mengandung unsur x itu di sebelah kiri. Nah, jadi kita kurangi kedua ruas dengan 213 derajat sehingga diperoleh 7x derajat sama dengan 360 derajat dikurang 213 derajat. Selanjutnya 7x derajat sama dengan 147 derajat. Nah, x derajat sama dengan 147 derajat dibagi 7. Maka x derajat diperoleh 21 derajat. Maka nilai x sama dengan 21 derajat. Nah, dari contoh-contoh soal dan penjelasan yang diberikan tadi, semoga dapat adik-adik pahami, dan berikut diberikan latihan soal sebagai tugas hari ini. Sekian dan terima kasih.